Itu tadi pernyataan dari Capres Ganjar Pranowo menanggapi hasil hitung cepat. Namun tetap digarisbawahi oleh Capres Ganjar Pranowo adalah masih menunggu hasil hitung resmi yang dikeluarkan oleh KPU. Dan menurut informasi, pasangan Ganjar Mahfud ini akan menuju ke posko pemenangan dan akan bergabung dengan sejumlah tim ses lainnya. Kalau kita lihat tadi ada Ganjar tidak sendiri ditemani oleh cawapresnya Mahfud MD, kemudian Sekjen PDIP Hasto Kristianto dan juga Ketua TPN Arsyad Rashid. Dan kita masih membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber yang ada di studio Kompas TV. Mas Toto, melihat apa yang disampaikan oleh Ganjar tadi, apa yang ingin Anda baca? Saya pikir ya kedewasaan sama seperti yang Mas Anies tadi tunjukkan. Tidak ada sebuah upaya delegitimasi terhadap hasil quick count. Dan tidak ada juga upaya penolakan apalagi kemudian seperti ingin memancing kemarahan dari pendukungnya untuk menolak hasil. Ya demokrasi harusnya seperti ini. Tetapi bahwa memang untuk statement-statement yang lebih detail tentu saja Mas Ganjar tadi mengatakan harus menunggu hasil resmi lebih lanjut. Nah ini yang menurut saya memang harus kita lihat ada satu pattern yang sama terlihat dari statement Mas Ganjar dengan Mas Anies. Sebelum-sebelumnya mereka sering berbicara mengenai adanya kecurangan. Itu yang tadi saya sebutkan harus kita bedakan. Yang disebutkan dalam konteks kebesaran hati seorang Ganjar dan seorang Anies tadi adalah sulit untuk membantah fakta secara kuantitatif bahwa memang pasangan 02 unggul dan bisa disimpulkan dalam metode quick count lolos satu putaran atau akan menang satu putaran. Tetapi bahwa kemudian ada hal-hal yang menurut saya tetap harus dibahas dalam proses pemilu sebagai upaya kita menguji kualitas dari demokrasi, saya harapkan itu tetap akan menjadi sesuatu yang harus disuarakan oleh Mas Ganjar dan pendukungnya, oleh Mas Anies dan pendukungnya di luar dari keputusan pemilu melalui metode quick count yang harus dihormati memang mewakili suara dari publik. Tapi itu bukan berarti bentuk dari penolakan hasil quick count ya? Saya melihat tidak sama sekali ya. Kita lihat tidak ada ketegangan seperti yang kita rasakan di 2014 dan 2019. Tadi saya lihat Mbak Atiko masih bisa tersenyum, ada Mas Alam juga. Tidak ada sebuah upaya untuk teriak-teriak, apalagi tiba-tiba membuat hasil sendiri metode quick count seperti yang terjadi pada 2014-2019. Ya minimal kita bisa mengatakan pemilu ini jauh lebih adem dibanding 2014 dan 2019. Padahal seharusnya ketika ada tiga calon, dua calon ini kan artinya lebih banyak pihak yang kecewa. Tapi kedua-duanya menunjukkan, karena kedua-duanya kebetulan aktivis ya, temennya Mas Wawan, seniornya Mas Wawan juga ini kan, yang menurut saya ya kita bisa melihat kualitas demokrasi yang baik dari dua sosok ini. Dan semoga kemudian dalam proses ke depan, apabila betul keputusan KPU resmi Prabowo Gibran memang menang, ya kesejukan ini harusnya tetap dijaga. Tapi jangan diartikan ya bahwa kemudian harus dirangkul. Semuanya menjadi bagian dari pemerintah, koalisi dagang sapi bagi-bagi. Itu dari pembelajaran demokrasi kita Jokowi periode kedua. Menurut saya malah itu salah satu variabel yang membuat kemunduran dari proses demokrasi karena check and balances bisa dikatakan hampir mati. Oke.